Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmani. Perkenalkan, nama saya Dinda Cinta. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Hapsari. Perkenalkan, nama saya Indi Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Kepermatasari. Perkenalkan, nama saya Jesian Karina. Perkenalkan, nama saya Lin Fatur Rahma. Hai. Lagi pada ngapain nih? Lagi bahas materi nih. Oh, materi apa? Materi tentang teori pengambilan keputusan. Materinya sama. Kita belajar materi. Mereka kemana sih? Lama banget. Udah jam segini gak datang-datang. Iya, lama banget, kemana sih? Sabar, mungkin kita yang di jalan. Sebentar lagi juga datang. Oke. Kalian dari mana aja sih? Lama banget. Iya, ini nih nungguin ini lama. Udah maaf sih, gojeknya lama. Udah, ayo mulai. Kok kalian bisa bareng sama mereka? Iya, tadi ketemu di depan, terus materinya sama, jadi bareng deh. Bagus deh, jadi kita bisa rame-ramean. Menurut kalian, apa sih yang bikin keputusan itu menjadi baik? Nah, ternyata setelah aku pahami materinya, keputusan yang baik itu nggak bisa cuma dilihat dari hasil akhirnya saja. Kenapa? Bukannya hasil itu yang paling penting ya? Nggak juga, soalnya kan hal ini tuh bisa banyak dipengaruhi dari hal yang ada di luar kendali kita. Nah, contohnya tuh bisa kayak dua orang yang mengambil keputusan yang sama, tapi hasil akhirnya tuh berbeda karena adanya faktor eksternal. Jadi gimana dong cara menilai keputusan yang baik? Nah, cara menilai keputusan yang baik itu harus dilihat dari proses pengambilannya. Contohnya itu, apakah kalau pakai informasi ini udah cukup, terus analisisnya masuk akal, dan kita juga harus mempertimbangkan resikonya. Intinya, keputusan itu harus bisa dinilai saat itu juga tanpa nunggu hasil. Nah, make sense. Jadi nantinya tuh fokusnya tuh nggak cuma di hasil akhirnya, tapi kita fokus di prosesnya. Wah, ternyata materi tentang pengambilan keputusan dari bab 5 itu mantep banget ya. Berarti proses pengambilan keputusan tuh nggak bisa asal-asalan ya? Iya, di bab itu tuh dijelasin kalau keputusan yang bagus itu punya 6 elemen. Bukan cuma berhasil, tapi prosesnya juga harus berkualitas. Bentar, 6 elemen tuh apa aja sih? Nih ya, 6 elemen tuh. Yang pertama ada kerangka, yang kedua ada alternatif, yang ketiga ada informasi, yang keempat ada nilai, yang kelimanya ada penalaran logika. Nah, yang keenamnya ada komitmen untuk bertindak. Iya, dan semuanya itu harus kuat. Kalau salah satunya lemah, misalkan frame-nya kabur, semua keputusannya bakalan nyasar. Kebayang sih, soalnya di organisasi juga biasanya kita langsung loncat ke solusi tanpa tahu problemnya apa. Tadi kan kamu udah jelasin 6 elemen itu. Sekarang aku minta coba jelasin masing-masing 6 elemen itu seperti apa. Nih, yang pertama tuh kan ada kerangka. Nah, kerangka itu maksudnya kayak kerangka pikir kita. Kita tuh harus tahu dulu sebenarnya kita lagi mau mutusin apa, tujuannya apa. Kayak kerangka kita salah, nah masalahnya bisa salah sasaran. Aku pernah bikin keputusan waktu lomba startup.
kita cuman punya dua opsi. Padahal kan kalau mikir lebih luas, kita bisa nemu alternatif lain. Jadi tadi itu contoh elemen kedua atau alternatif. Alternatif itu harus lebih dari 1-2 pilihan. Semakin kreatif dan realistis, semakin bagus buat ngambil keputusan. Nah, terus kita ada informasi untuk ngumpulin data sebanyak mungkin, tapi yang relevan. Kadang kita ada ngumpulin data tapi nggak bisa bantu nulis. Penting juga buat nentuin values, apa sih yang kita anggap penting, atau efisiensi, kenyamanan, atau keberlanjutan. Tanpa nilai yang jelas, kita susah milih. Nah, terus juga ada logical reasoning, yang artinya tuh keputusan kita harus punya alasan yang logis dan bisa dijelaskan, bukan asal. Nah, yang terakhir itu ada komitmen to action. Nah, sebagus apapun keputusannya, kalau nggak ada yang jalanin ya percuma kan. Jadi harus ada komitmen buat ngelaksanainnya. Oh, jadi penjelasan 6 elemen yang tadi itu seperti itu. Oke, sekarang aku paham. Terus ini nih aku ada yang kurang ngerti. Gimana sih cara memilih proses pengambilan keputusan yang tepat di dalam organisasi? Nah, kalau itu aku paham nih. Jadi kalau misalkan proses pengambilan keputusan yang tepat di organisasi itu tuh tergantung situasi. Jadi nggak harus semua keputusan tuh dia dianalisis di dalam gitu. Jadi kapan harus pakai pendekatan yang lebih serius? Kalau keputusannya kompleks, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Apa aja tuh? Yang pertama, seberapa mendesak keputusannya. Yang kedua, seberapa penting dampaknya. Dan yang ketiga, kenapa keputusan itu sulit dibuat. Misalnya karena kurang info atau banyak pihak yang terlibat. Oh, oke. Jadi prosesnya harus fleksibel ya, tergantung kondisi. Iya, biar efisien tapi tetap tepat sasaran gitu. Kalian tahu nggak proses pengambilan keputusan dialog dalam organisasi? Oh iya, itu metode buat ngatur keputusan yang kompleks kan? Iya, apalagi yang berhubungan sama analisis, konten, dan struktur organisasi. Nah, itu tuh ya, kalau nggak salah, proses ini tuh melibatkan 2 pihak utama. Nah, yang pertama tuh ada dewan keputusan, dan yang kedua tuh ada tim proyek. Bener, dewan keputusan itu yang ambil keputusan akhir. Sementara tim proyek nyiapin analisis dan rekomendasinya. Jadi mereka saling kerjasama dan berinteraksi ya? Iya, supaya keputusan yang diambil itu kuat dan berbasis data, bukan asal ambil. Terus ada metode lain selain proses dialog loh, yaitu konferensi keputusan. Nah, ini tuh lebih ke sesi intensif bareng semua pengambil keputusan. Nah, biasanya dilakukan 2-3 hari. Aku suka sih metode ini karena mereka kerja bareng langsung dan dibantu fasilitator. Jadi semuanya bisa kasih masukan seperti evaluasi alternatif dan langsung merancang implementasinya juga. Menurut Larry Philip, metode ini juga bagus buat bangun pemahaman dan komitmen bersama. Cocok banget buat situasi yang butuh keputusan cepat dan tepat. Iya, apalagi kalau timnya tuh tersebar secara geografis. Jadi si konferensi ini tuh bisa membantu banget buat nyatuin perspektif semua pihak. Nah, jadi 2 metode ini tuh saling melengkapi ya, tinggal disesuaikan sama kebutuhan dan situasi organisasi aja.
terlibat dalam pengambilan keputusan yang terlalu analitis. Kayak aku kan pernah cerita ya, kan dia kerja di proyek pengembangan sistem IT. Semuanya dihitung pakai model, mulai dari biaya, risiko, sampai simulasi waktu. Tapi anehnya hasil akhirnya justru ditolak manajemen. Wah, itu mirip banget sih sama yang ayah aku alami. Di kantor ayahku, tim analisis ini bikin laporan tebal banget, penuh angka dan grafik. Tapi waktu dipresentasiin ke direksi, mereka kelihatan bingung, soalnya mereka nggak pernah diajak diskusi selama prosesnya. Jadi pas dikasih hasil, rasanya asing aja buat mereka. Oh, jadi itu ya masalahnya. Kalau stakeholder cuma dilibatkan di awal dan di akhir, mereka nggak punya kesempatan buat benar-benar paham sama konteksnya. Analisisnya mungkin benar secara teknis, tapi tidak relevan secara sosial atau organisasi. Itu yang bikin keputusannya akhirnya jadi nggak dipakai. Aku tambahin ya, setahu aku proses analitis juga sering terlalu fokus nyari jawaban dari pilihan yang udah ada, bukan malah mikir untuk bikin alternatif baru. Padahal bisa jadi solusi terbaik belum ada di daftar pilihan awal. Iya, persis. Dan itu berbanget sama idealnya proses pengambilan keputusan. Dimana kan seharusnya semua pihak ikut eksplorasi, diskusi terbuka, dan bikin opsi bareng-bareng. Nah, beda lagi nih sama proses advokasi. Di situ justru ada pembela yang nyiapin proposal dan nyoba meyakinkan orang lain. Biasanya kelihatan meyakinkan, tapi sebenarnya penuh bias. Iya, karena advokat itu cenderung hanya menonjolkan sisi positif dari ide yang mereka dukung. Informasi yang berlawanan biasanya tersingkirkan atau paling banter dikecilkan dampaknya. Dan itu bahaya banget karena pengambilan keputusan jadi nggak tahu gambaran utuh. Mereka cuma dikasih satu versi cerita tanpa tahu kalau ada alternatif yang mungkin lebih baik. Lebih parah lagi kalau nggak ada opsi lain yang disediain. Advokatnya fokus banget supaya idenya diterima, sampai alternatif lain dianggap pengganggu. Dan akhirnya keputusan yang diambil jadi nggak objektif. Mirip kayak jualan produk, yang penting closing bukan bantu milih yang paling cocok. Makanya kita perlu proses yang kolaboratif, bukan yang terlalu teknis, atau bukan juga yang pernah persuasi kayak advokasi. Harus ada ruang untuk eksplorasi barang, debat terbuka, dan transparansi data. Setuju banget, karena keputusan yang baik itu bukan cuma soal benar secara angka, tapi juga soal diterima dan dijalankan oleh orang-orang di organisasi. Kalian udah baca tentang strategi pengambilan keputusan di Rougneck North America belum? Iya, itu yang divisinya punya aset energi kayak eksplorasi minyak, gas, sampai pembangkit listrik kan? Betul, yang menarik proses pengambilan keputusannya itu melibatkan dialog antara Vice President Rougneck North America sama Senior Vice President Amerika. Jadi bukan keputusan sepihak, tapi lewat konsensus dan kepemilikan bersama. Iya, dan mereka juga libatin konsultan eksternal dulu buat bantu analisis sebelum keputusan diambil. Setelah itu, wakil presidennya bentuk tim inti yang isinya 40 kontributor dari berbagai bidang. Nah, tim inti itu yang nantinya nyusun proyek berdasarkan masalah yang ada. Dan mereka kerja bareng sampai proyek selesai. Tapi yang paling menarik menurutku itu bagian proses advokasi dalam pengambilan keputusannya sih. Oh iya, yang ada gambar 5.7 itu ya? Jadi advokasi itu kayak memperjuangkan suatu kepentingan ke pengambilan keputusan. Tepat. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok mengambil keputusan dan satu lagi kelompok advokasi yang nyiapin strategi dulu sebelum ketemu. Nah, panah di gambarnya itu tuh nunjukin kalau ada proses komunikasi antar dua kelompok. Entah lewat diskusi, negosiasi, atau presentasi argumen. Dan kalau dari maknanya, advokasi bisa berupa penyampaian informasi, negosiasi buat meyakinkan pengambilan keputusan atau mendorong kebijakan tertentu. Kalau berhasil, keputusan atau kebijakan bisa diimplementasikan. Tapi kalau belum berhasil, biasanya strategi advokasinya dilanjutkan atau dimodifikasi lagi. Jadi, advokasi itu penting banget dalam pengambilan keputusan strategis ya, biar semua pihak bisa didengar dan dilibatkan. Ngomong-ngomong soal proses pengambilan keputusan yang ideal, aku baru baca soal kasus DNA biologis waktu mereka ngembangin genetin.
Menarik banget karena awalnya mereka pakai pendekatan informal, tapi beralih ke model yang lebih analitis dan kolaboratif. Iya, aku tahu soal kasus itu. Mereka ngelibatin banyak pihak dari awal ya. Tim proyek lintas fungsi dan 2 wakil presiden sebagai pengambil keputusan utama. Jadi bukan cuma 1 orang teknis atau orang bisnis aja yang punya suara. Bedanya dengan proses analitis yang cacat, mereka justru nyoba kombinasikan analisis data dengan konsensus tim. Jadi hasil akhirnya tetap berbasis fakta, tapi prosesnya inklusif. Semua stakeholder dari klinis sampai pemasaran terlibat aktif. Itu penting sih, karena Geneptin itu diputuskan cuma berdasarkan simulasi model tanpa dengan tim regulasi atau pricing. Dan bisa-bisa itu produknya tuh nggak bisa dipasarkan atau gagal karena secara komersial gitu. Dan mereka juga nggak pakai pendekatan advokasi kan, jadi bukan satu tim aja yang menjual ide ke wakil presiden, tapi ada diskusi terbuka. Kalau pakai gaya advokasi, wakil presiden mungkin cuma dikasih info positif tanpa tahu resikonya. Betul, proses pembiayaan radiologis itu justru bisa jadi contoh bagus buat melawan 2 proses yang kita bahas sebelumnya. Mereka hindari jebakan proses yang terlalu teknis dan juga menghindari keputusan yang bias karena advokasi sepihak. Dan dengan libatin semua area fungsional kayak tim pengembangan klinis, akses pasar, dan biomarker, mereka bisa pastiin keputusan soal Geneptin itu secara menyeluruh. Bukan cuma kedengarannya bagus, tapi memang pasiabel dari segala sisi. Aku jadi mikir deh, sebenarnya yang mereka lakukan itu kayak proses belajar organisasi juga ya. Terus mereka sadar kalau itu tuh prosesnya lama dan gak cukup lagi. Jadi mereka tuh berani ubah cara ambil keputusan jadi lebih terstruktur tapi tetap kolaboratif gitu. Iya, dan hasilnya Geneptin bisa dikembangkan dengan arah yang jelas. Mereka tahu siapa yang harus dilibatkan tanpa tahu datanya apa, dan semua orang punya rasa memiliki terhadap keputusan itu. Kalian udah baca belum sih pengambilan keputusan buat proyek pusat data pemerintah? Menurutku rumit banget. Banyak direktorat, banyak stakeholdernya, dan nggak ada proses baku sebelumnya. Iya, aku juga sempat baca. Yang bikin rumit bukan cuma soal teknis atau lokasi, tapi juga karena keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke banyak pihak, seperti gubernur, senator, sampai wali kota, yang daerahnya nggak terpilih pun harus dijelasin. Itu benar banget, dan coba bayangin, timnya terdiri dari 25 pakar dari berbagai bidang IT, teknologi, logistik, dan misi operasional. Koordinasinya pasti luar biasa kompleks, tapi bagusnya mereka mulai pakai pendekatan yang lebih sistematis. Ya, pakai sistem pengambilan keputusan dan tunjuk eksekutif senior sebagai pemimpin. Menurutku itu langkah yang bijak ya, soalnya kalau nggak ada sistem, bisa-bisa keputusan yang jadi terlalu subjektif atau politis, apalagi ini menyangkut infrastruktur penting seperti pusat data. Salah lokasi bisa berdampak ke performa nasional kan? Tapi tetap aja ya, walaupun udah sistematis, tantangannya bukan cuma di analisisnya, komunikasinya juga penting banget. Karena mereka harus bisa jelasin kenapa satu lokasi dipilih dan kenapa lokasi lain enggak, dengan cara yang diplomatis. Apalagi ke wali kota yang daerahnya gagal terpilih, bisa jadi sensitif banget. Nah, itu yang menurutku menarik. Mereka nggak cuma ngandelin hasil analisis teknis, tapi juga menyiapkan strategi komunikasi politik. Soalnya, kalau keputusan ini kelihatan berat sebelah atau gak transparan, bisa jadi bumerang di kemudian hari. Nah, dan keputusan ini juga butuh persetujuan dari berbagai level kan, dari dalam badan sampai ke pihak luar. Artinya pengambilan keputusan bukan cuma soal siapa yang paling benar secara teknis, tapi juga siapa yang paling bisa bangun konsekuensi. Persis banget, makanya peran analisis kebutuhan juga penting. Walaupun cuma 2 orang di tim itu, mereka yang bantu nyalin data, bikin skenario, dan bantu tim menilai opsi dengan objek. Tapi hasil akhirnya tetap keputusan direktur dan wakil direktur. Tapi menariknya, badan ini sebelumnya belum pernah punya proses baku soal pemilihan lokasi pusat data. Jadi mereka benar-benar membangun sistemnya dari nol. Mungkin ini jadi pelajaran juga ya, bahwa institusi publik perlu lebih siap dengan proses formal buat keputusan besar kayak gini. Ya, dan bisa jadi contoh juga buat organisasi lain, terutama bagaimana mereka melibatkan berbagai fungsi teknologi, logistik,
IT, dan operasional misi dalam suatu kerangka kerja yang sama. Ini kan proyek strategis, bukan kerja satuan. Kalau menurut kalian, apa yang paling kritis dari proses ini? Nah, kalau menurutku, selain analisis teknis, komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan itu yang paling krusial. Karena keputusan yang bagus tapi gak bisa diterima atau dijelaskan dengan baik, ya tetap beresiko ditolak atau diganggu di level politik. Setuju banget sih. Dan satu hal lagi, kepemimpinan penunjukan eksekutif senior sebagai pemimpin tim itu penting banget. Dia jadi penghubung antara tim teknis dan para pengambil keputusan utama. Kalau gak ada pemimpin yang kuat, proses bisa macet di tengah jalan gak sih? Bener banget. Dan semoga dengan pengalaman ini, mereka bisa kembangkan proses pengambilan keputusan yang bisa dipakai untuk proyek besar lainnya ke depan. Aku makin yakin deh, kualitas keputusan itu bukan cuma soal keputusan bagus sekali dua kali, tapi gimana organisasi bisa konsisten bikin keputusan yang berkualitas dalam jangka panjang. Betul, dan itu kenapa muncul istilah ODQ atau Organizational Decision Quality. Sketzler bilang ada 5 kriteria yang bisa jadi tolak ukur buat tahu apakah organisasi bisa sampai di titik itu atau belum. Yang pertama menurutku paling dasar, organisasi harus bisa mendefinisikan keputusan dengan jelas, membingkainya dengan tepat dan menghindari bias perilaku. Banyak organisasi gagal di sini karena mereka nggak sadar keputusan apa yang sebenarnya mereka hadapi. Iya, kadang masalahnya itu bukan pada eksekusi aja, tapi framingnya juga keliru dari awal. Jadi kalau misalkan framingnya salah, ya analisisnya juga yang dikembangkan nggak nyambung dan sama tujuan sebenarnya. Yang aku suka dari pendekatan ODQ ini, dia gak cuma ngomongin hasil, tapi juga proses. Kayak kriteria kedua, organisasi harus punya alat, teknik, dan orang-orang yang ngerti cara pakainya. Gak bisa cuma ngandelin 1-2 pakan. Setuju, bayangin kalau semua alat canggih udah ada, tapi stafnya nggak ngerti cara pakainya, ya percuma. Organisasi harus investasi di pengembangan kapasitas tim, bukan cuma alatnya. Makanya kriteria ketiga itu penting. Pengambil keputusan harus ngerti peran mereka. Kadang ada direktur yang malah terlalu pasif, atau sebaliknya terlalu dominan dan gak mau dengar input tim. Benar, jadi bukan cuma soal siapa yang punya wewenang, tapi siapa yang benar-benar paham prosesnya. Dan pengambilan keputusan yang efektif itu bisa ikut berproses, bukan cuma duduk di ujung dan bilang setuju atau tidak setujunya doang. Dan ini berkaitan juga sama kriteria keempat, keselarasan. Kalau tiap bagian punya definisi sendiri tentang apa itu keputusan berkualitas, ya susah. Harus ada bahasa yang sama, pemahaman yang sama, dan niat kolektif buat nyampe ke standar kualitas itu. Menurutku ini tantangan besar di organisasi besar. Divisi pemasaran bisa punya cara berpikir beda sama divisi teknik. Misalnya, kalau mereka nggak ketemu di satu pemahaman tentang kualitas keputusan, pasti sering bentrok dan nggak nyambung. Dan yang terakhir nih, organisasi harus belajar. Gak boleh puas sama yang sekarang. Harus terus mengevaluasi proses pengambilan keputusan sebelumnya. Belajar dari kesalahan dan improve. Kultur belajar esensial itu tuh karena tantangan dan konteks yang selalu berubah. Jadi keputusan yang dulu cocok belum tentu cocok sama yang sekarang. Kalau organisasi statis bisa ketinggalan zaman. Jadi kesimpulannya, mencapai ODQ itu butuh sistem, budaya, kemampuan individu dan kesadaran kolektif, bukan tugas satu orang atau satu departemen saja. Benar, ODQ itu bukan proyek, tapi perjalanan jangka panjang. Kalian udah baca dokumen Decision Maker Bill of Rights belum? Dari SDP. Menurutku keren banget ya. Keren, akhirnya ada semacam deklarasi tentang hak-hak pengambilan keputusan. Bukan cuma hak manajer tingkat atas, tapi siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Oh, aku udah baca, dan jujur pas baca itu aku merasa kayak, wah, selama ini aku sering ambil keputusan tanpa semua hak itu terpenuhi. Misalnya poin pertama itu kerangka keputusan yang relevan. Kadang kita dipaksa ambil keputusan padahal belum ngerti konteksnya secara utuh. Benar, itu sering terjadi, apalagi di organisasi besar. Kadang pengambil keputusan cuma dapat sepotong informasi atau dikejar waktu.
Padahal mereka berhak dapat alternatif yang kreatif, bukan cuma pilih A atau B yang udah dibentuk dari awal. Dan jangan lupa poin ketiga, informasi yang relevan dan bisa diandalkan. Ini yang sering diremehkan, kadang keputusan dibuat atas dasar asumsi atau data lama. Gimana bisa ambil keputusan berkualitas kalau fondasinya aja rapuh? Nah ini nih yang aku suka dari piagam ini. Hak pengambilan keputusan bukan cuma dapat data, tapi juga pemahaman jelas soal konsekuensi tiap alternatif, dan itu harus dikaitkan dengan nilai dan prioritas kita sebagai pengambil keputusan. Nah iya, poin keempat itu penting banget. Kadang ada 5 pilihan, tapi nggak jelas dampaknya ke organisasi, ke tim, atau bahkan pelanggan. Jadi kita milih yang aman aja, padahal belum tentu itu yang terbaik. Makanya ada hak kelima, analisis logis. Kalau keputusan dibuat cuma berdasarkan intuisi atau tekanan, hasilnya sering gak optimal. Harus ada cara berpikir yang terstruktur dan didukung oleh analisa yang bisa diuji. Dan aku pribadi paling suka poin ke-6, yaitu kejelasan tindakan. Banyak banget keputusan yang udah diumumkan, tapi gak jelas siapa ngelakuin apa, kapan mulai, dan gimana ngukurnya. Akhirnya ya mandek di dokumen doang. Tapi poin terakhir juga gak kalah penting, keselarasan dan komitmen. Tanpa itu keputusan sehebat apapun bakal gagal dieksekusi. Kita butuh semua pihak merasa terlibat dan punya merasa memiliki atas keputusan itu. Jadi menurut kalian, gimana sih caranya organisasi bisa mulai menerapkan hak-hak ini secara nyata? Nah, kalau menurut aku ya, mulai dari budaya, harus dibangun kesadaran bahwa pengambilan keputusan itu proses kolaboratif, bukan tugas satu orang. Semua yang terlibat harus merasa punya hak dan tanggung jawab. Dan dari sisi sistem, organisasi perlu punya proses yang jelas, yaitu fungsi framing masalah, eksplorasi alternatif, sampai evaluasi dampak. Jangan langsung lompat ke kesimpulan. Bisa juga dibuat checklist dari 7 poin itu. Jadi setiap mau ambil keputusan penting, tim bisa ngecek apakah semua hak ini sudah terpenuhi atau belum. Prosesnya jangan dilanjut dulu kalau belum. Wah, itu ide bagus. Bisa jadi semacam protokol pengambilan keputusan. Karena keputusan yang terburu-buru sering dibikin penyesalan di belakang. Akhirnya yang paling penting mungkin adalah mindset. Kalau kita menganggap pengambil keputusan itu cuma eksekutor, ya hak-haknya akan terus diabaikan. Tapi kalau kita anggap mereka sebagai mitra strategis, maka kita akan dukung mereka sepenuhnya. Dan organisasi yang menghormati hak-hak ini kemungkinan besar akan bikin keputusan yang lebih konsisten, transparan, dan bisa bertanggung jawabkan. Gak cuma hasil bagus, tapi prosesnya juga sehat. Jadi setelah kita bahas berbagai pendekatan dan studi kasus, aku makin yakin kalau pengambilan keputusan yang baik itu cuma bukan soal hasil akhirnya aja, tapi soal bagaimana proses itu dijalankan. Setuju, banyak orang fokusnya cuma di keputusan apa yang dipilih. Padahal kualitas sebuah keputusan juga ditentukan dari prosesnya. Kalau prosesnya nggak jelas atau nggak melibatkan pihak yang tepat, bisa-bisa keputusan itu malah nggak bisa dijalankan dengan baik. Iya, dan dalam kesimpulan tadi disebut ada 6 elemen penting, yaitu kerangka yang jelas, alternatif, relevan, informasi akurat, metrik nilai yang tepat, penalaran logis, dan komitmen untuk bertindak. Semuanya harus dipenuhi supaya keputusan itu punya kualitas yang benar-benar tinggi. Nah, yang menurutku sering dilupakan adalah komitmen untuk bertindak. Banyak keputusan yang bagus di atas kertas, tapi gagal di lapangan karena orang-orang yang harus menjalankan nggak merasa punya keterlibatan atau nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul, makanya penting banget buat bikin prosesnya inklusif. Libatkan semua pemangku kepentingan sejak awal, jangan cuma kasih tahu mereka di akhir pas keputusan udah dibuat, biar ada rasa memiliki dan tanggung jawab. Dan pendekatannya juga harus disesuaikan. Misalnya untuk industri energi yang kompleks, mungkin butuh dialog strategis yang panjang dan mendalam. Tapi untuk kebijakan cepat di sektor publik, kadang pendekatan advokasi juga masih relevan asal datanya kuat dan transparan. Nah, aku tertarik juga sama poin tentang penggunaan metrik nilai.
Kadang dalam diskusi kita terlalu banyak pakai angka atau analisis finansial, padahal nilai organisasi itu lebih luas, ada faktor etikanya, dampak sosial, keberlanjutan, dan lain-lainnya. Nah, itu penting. Kalau metrik yang dipakai gak sesuai sama nilai yang dianut organisasi, maka meskipun keputusan itu masuk akal secara logis, bisa jadi dia bertentangan dengan misi atau budaya perusahaan. Makanya kualitas informasi juga jadi elemen krusial. Gak cukup cuma data banyak, tapi harus relevan juga, bisa diandalkan. Kalau informasi yang jadi dasar keputusan itu bias atau gak lengkap, ya hasilnya pasti jadi gak maksimal. Dan kita harus hati-hati juga dengan jebakan-jebakan kognitif, kayak terlalu cepat ambil kesimpulan atau terlalu percaya pada pengalaman masa lalu. Proses yang sistematis dan berbasis dialog bisa bantu kita untuk lebih objektif loh. Itulah gunanya fasilitasi. Seorang fasilitator bisa bantu menjaga jalannya proses, memastikan semua elemen terpenuhi dan diskusi berjalan sehat. Jadi bukan cuma debat kusir atau sekadar presentasi satu arah. Akhirnya semua kembali pada satu hal, yaitu keputusan yang baik itu bukan tentang siapa yang paling pintar atau paling berkuasa, tapi bagaimana organisasi menciptakan ruang dialog, menyusun proses yang tepat, dan menjaga komitmen bersama untuk melaksanakannya. Nah, dan kalau semua itu berjalan dengan baik, keputusan yang dihasilkan bukan cuma bisa diimplementasikan, tapi juga memberi dampak yang maksimal dan berkelanjutan bagi organisasi dan semua pemangku kepentingan. Aku ingin mulai dengan satu hal penting dari bacaan ini. Jadi identitas organisasi itu bukan sekedar slogan atau branding. Jadi itu tuh adalah kumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang membentuk keputusan kita sehari-hari, terutama keputusan strategis. Iya, dan aku suka kutipan dari Senator McCain yang disebut bahwa keputusan bukan cuma soal tindakan praktis, tapi tentang siapa kita. Jadi identitas itu semacam cermin moral dan arah jangka panjang dan dari organisasi kan. Betul, dan seringkali bagian komunikasi terjebak hanya menyampaikan apa yang kita lakukan, padahal yang lebih penting adalah mengapa kita melakukannya. Kalau strategi kita nggak nyambung sama identitas, akan terlihat tidak oke. Tapi dalam praktiknya menjaga konsistensi antara identitas dan strategi itu susah, apalagi kalau tekanan bisnis makin tinggi. Kita kadang harus ambil keputusan yang secara finansial masuk akal, tapi nggak sejalan sama nilai organisasi. Itu sebabnya perubahan identitas itu bukan proses kosmetik. Mengubah identitas organisasi itu butuh usaha serius, mulai dari merancang ulang strategi, menyelaraskan budaya, sampai pada proses rekrutmen dan pelatihan. Semua harus ikut berubah. Dan yang menarik, waktu disebutkan bahwa identitas bisa mempengaruhi bias kognitif. Misalnya, karena kita terlalu yakin dengan siapa kita bisa menolak ide baru yang sebetulnya. Identitas bisa jadi pedoman, tapi juga bisa jadi penghambat inovasi. Benar, penelitian juga menunjukkan bahwa kegagalan memahami identitas organisasi itu bisa bikin strategi gagal. Misalnya, keputusan perampingan yang salah sasaran karena tidak memperlihatkan aspek nilai organisasi. Nah, itu menarik. Jadi identitas organisasi itu nggak boleh statis, apalagi di era sekarang tuh organisasi dituntut untuk tetap konsisten pada nilainya, tapi juga adaptatif terhadap perubahan. Contohnya itu strategi rumah lingkungan yang sekarang jadi bagian dari identitas banyak perusahaan. Tapi menurutku penting juga sih melihat bahwa identitas itu bukan hal yang ditentukan sepihak oleh manajemen. Identitas itu juga dibentuk dari bahwa bagaimana karyawan merasakan dan menjalani nilai-nilai itu setiap hari. Itulah kenapa keterlibatan semua level dalam proses perubahan identitas sangat krusial. Kalau identitas hanya didefinisikan dari atas, dia nggak akan jadi budaya. Dia cuma akan jadi narasi kosong. Dan di sisi operasional, kita harus pastikan bahwa strategi yang dirancang benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan identitas itu. Misalnya, kalau identitas kita adalah pelayanan personal yang humanis,
Jangan sampai strategi kita justru mengarah ke otomatisasi penuh yang menghilangkan sentuhan manusia. Persis, perubahan strategi harus menyentuh identitas, dan sebaliknya, kalau tidak, maka terjadi disonansi organisasi. Satu divisi jalan ke utara, yang lain jalan ke selatan. Ini sering terjadi penyebab fragmentasi internal. Identitas juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan mikro. Dalam strategi mikro, keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang dilakukan karyawan juga harus dipandu oleh nilai organisasi. Baru organisasi itu bisa bergerak seragam dan kuat. Dan kalau organisasi sudah punya identitas yang kuat dan dipahami bersama, maka ia bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif. Bukan cuma di pasar, tapi juga dalam pembelajaran, inovasi, dan keberlanjutan.